3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4834. Nah, kali ini pasukan yang melanggar tidak mundur. Kekuatannya bertabrakan dengan kekuatan tertinggi di zaman kuno. Kekuatan kegelapan dan kekuatan iblis yang dalam bertabrakan satu sama lain. Mereka dekat satu sama lain, tetapi tiba-tiba, sebuah tiang muncul dari kekuatan tentara yang menghancurkan. Kekuatannya yang aneh, begitu muncul, biarkan pasukan yang menghancurkan segera menang dalam pengeboman. Ledakan. Kali ini, giliran yang tertinggi kuno yang terkejut dan terbang, dan nafasnya berfluktuasi. Apa? Maha Guru dari jurang erosif tampak terkejut dan marah. Penatua tertinggi kuno dipukul mundur. Kekuatan Teran, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan Teran yang begitu kuat di tubuhmu? Kata tertinggi kuno kaget dan marah. Tadi, dia sebenarnya bisa menahan pasukan yang hancur. Tapi tiba-tiba ada kekuatan Teran yang sangat kuat di pasukan yang hancur, yang membuatnya tertinggal. Kalian para iblis dapat berintegrasi ke dalam kekuatan keluarga gelap kita. Mengapa kita tidak dapat berintegrasi ke dalam kekuatan keluarga manusia? Tentara yang hancur mencibir. Apakah kamu tinggal di benua giok hitam selama ini untuk memahami kekuatan manusia di alam semesta? Yang tertinggi kuno mengerutkan kening dan menyedot AC. Jika demikian, pihak lain terlalu mengerikan. Tidak. Namun segera, pemimpin kuno itu menggelengkan kepalanya dan merasakan sesuatu yang salah. Tidak mudah untuk memahami kekuatan umat manusia. Terlebih lagi, pihak lain adalah orang dari keluarga gelap, bukan orang kuat di alam semesta. Jika begitu mudah untuk menyadari kekuatan yang begitu kuat dari umat manusia, pihak lain pasti sudah menguasai seluruh alam semesta sejak lama, dan pasti ada lebih banyak lagi. Alasan lain. Apa alasan mengapa penguasa kuno menyipitkan matanya? Ketika dia bingung, tentara mencibir dan membunuh lagi. Dia mengeluarkan nafas gelap yang mengejutkan, yang disertai dengan kekuatan asli umat manusia. Kombinasi keduanya langsung membentuk keadaan yang sangat mengerikan. Boom, boom, serangan itu ditekan dengan panik. Selain itu, dari tubuh tentara yang hancur itu, juga terdapat kekuatan yang luar biasa dari darah Raja Kegelapan. Boom, di tubuhnya, tentakel gelap yang mengerikan muncul. Ini bukan tentakel sungguhan, tetapi asal-usul gelap yang menakjubkan yang terkondensasi untuk menghalangi langit dan matahari. Itu hampir menutupi seluruh langit. Bau kuat dari darah Raja Kegelapan langsung menyelimuti seluruh area terlarang yang gelap. Di bawah tekanan ini, Lin Yuan Supreme dan Si Kong Zhen mundur bersama dan gemetar. Darah Raja Kegelapan terlalu mengerikan. Bagi pria kuat dari keluarga gelap, itu adalah kekuatan yang tak tertahankan, dan mereka merasakan tekanan dari tingkat jiwa. Boom, boom. Ada pertempuran sengit antara pasukan yang melanggar dan tertinggi kuno. Kedua belah pihak bahkan, meskipun kultivasi tertinggi kuno lebih unggul dari pasukan penghancur, lagi pula, dia tidak memiliki banyak umur panjang dan darah. Untuk pasukan penghancur dengan darah Raja Gelap di tubuhnya, itu tidak cukup. Penindasan dari kalian, pergi dan ambil sumber jiwa iblis ini. Melanggar tentara, saat berperang melawan yang tertinggi kuno, berteriak pada leluhur Guntur Gelap dan lainnya. Ya, Bapak Guntur Gelap dan yang lainnya tampak bersemangat. Tanpa ragu, mereka langsung bergegas ke sumber jiwa iblis, dan kemudian menembak satu demi satu. Nafas asal hitam seperti tentakel, dan semuanya dibangun di atas sumber jiwa iblis, dan asal gelap diintegrasikan ke dalamnya. Mulailah untuk mengontrol sumber jiwa iblis. Ledakan. Di seluruh sumber jiwa iblis, nafas tiba-tiba melonjak, dikelilingi oleh gas ajaib yang luar biasa, yang tampaknya dengan gila-gilaan menolak penjarahan nenek moyang Guntur Gelap. Pada saat ini, Singgasana mengendalikan sumber jiwa iblis melawan Ero Yuan tertinggi, perang kuno tertinggi, dan leluhur Guntur Gelap. Kedua belah pihak segera seimbang, dan tiga Qin Chen yang hadir segera menjadi eye-catching. Mengapa kalian bertiga tidak mengendalikan sumber jiwa iblis? Tentara yang melanggar menatapnya dengan saksama. Boom, matanya seolah menembus langit dan bumi, dan jatuh pada tiga orang Qin Chen dalam sekejap. Dalam sekejap, Maha Guru Si Kong Zhen dan Lin Yuan gemetar.
Tampilan seperti itu sangat mengerikan. Rao adalah bahwa mereka semua adalah master tingkat tertinggi jangka menengah. Di bawah pandangan seperti itu, hati mereka bergetar dan daging mereka seakan runtuh. Secara khusus, kekuatan darah Raja Kegelapan di pasukan yang hancur menyebabkan penindasan yang luar biasa pada mereka di tingkat jiwa. Ini adalah penindasan yang kuat dari atasan terhadap yang lebih rendah. Si Kongzhen dan Lin Yuan Mahaguru bergegas untuk melihat Qin Chen. Secara khusus, si Kongzhen, yang mengetahui identitas Qin Chen, secara alami bergantung pada keputusannya. Jangan bergerak. Qin Chen mengirim pesan kepada mereka. Darah Raja Kegelapan terbengkalai hingga ekstrim di tubuhnya. Dan kemudian memandang dengan hormat ke pasukan yang hancur. Bawahanku tidak aktif dalam keagungan orang dewasa, jadi aku kehilangan akal sejenak. Maafkan aku, orang dewasa. Aku akan pergi ke sana sekarang. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen, bersama dengan si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi, segera datang ke sumber jiwa iblis, dan Qi mendesak sumber gelap untuk menyerang sumber jiwa iblis. Tentara yang rusak memandang Qin Chen dan mengerutkan kening. Dia samar-samar merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Pada saat ini, serangan tertinggi kuno terus menyerang, mengalihkan perhatiannya dari menangkis. Di depan sumber roh jahat, Qin Chen menanamkan kekuatan di tubuhnya ke dalam sumber roh jahat, dan mengirimkan suara untuk mengingatkan si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi. Hati-hati, kalian berdua, jika ada kecelakaan, segera pergi dari sini, keluarkan orang-orangmu dari alam semesta dan kembali ke benua gelap. Tuanku, kamu, si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan melihatnya dengan takjub. Jangan tanya kenapa. Mata Qin Chen tajam dan tangannya melawan mereka. Bau darah Raja Gelap yang mengerikan mengalir ke tubuh kedua orang itu dan meninggal di tubuh kedua orang itu. Ledakan. Guru tertinggi si Kongzhen dan Lin Yuan hanya merasa bahwa darah di tubuh mereka akan mendidih, dan sumbernya bersorak. Itu adalah kekuatan darah Raja Kegelapan. Qin Chen menanamkan jejak kekuatan darah Raja Kegelapan ke dalam dua orang tersebut, yang tidak hanya mengaktifkan aktivitas asli pada kedua orang tersebut, tetapi juga meninggalkan bekas di tubuh kedua orang tersebut. Pada saat ini, apakah si Kongzhen, yang sudah mengetahui identitas Qin Chen, atau Lin Yuan tertinggi, yang baru saja menebak, terkejut, bersemangat, dan tidak dapat dipercaya? Darah Raja Kegelapan adalah keberadaan yang sangat mulia. Tindakan Qin Chen sama dengan memberikan nama keluarga kepada seorang budak oleh tuannya. Itu adalah hal yang sangat mulia. Apakah Anda telah dikenali oleh orang dewasa kerajaan? Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan sama-sama bersemangat sekaligus bingung. Jika Tuan Kegelapan adalah anggota keluarga kerajaan, mengapa dia harus bersikap begitu rendah di depan tentara yang menghancurkan Tuan? Qin Chen sepertinya mengetahui keraguan di hati mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tahu keraguan di hati Anda. Ya, Ben Shao juga anggota keluarga kerajaan yang gelap. Tetapi itu tidak sama dengan menghancurkan tentara." Bab 4835. Salah satu tujuan saya datang ke daratan Heiyu kali ini adalah untuk mencoba mengendalikannya. Yang lainnya adalah menyelidiki penyebab kematian Kaisar Sitian. Mengapa Kaisar Sitian mati? Si Kongzhen dan Lin Yuan terkejut. Bisakah dikatakan bahwa, pada saat ini, mereka tiba-tiba memikirkan rumor yang telah beredar di antara para pemimpin tertinggi keluarga gelap selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa kematian Kaisar Sitian tidak hanya dijebak oleh Teran, tetapi juga dijebak oleh keluarga kerajaan gelap lainnya. Benarkah transmisi suara ini tidak berhasil? Hati si Kongzhen dan Lin Yuan Mahaguru bergetar. Pada saat ini, suara Qin Chen terdengar lagi. Saya pikir Anda seharusnya sudah menebak. Ya. Kematian Kaisar Sitian bukanlah kecelakaan, tetapi seseorang berkolusi dengan umat manusia di alam semesta untuk menginformasikan umat manusia dan mengungkap posisi Kaisar Sitian. Sebuah jebakan diatur secara khusus untuk Kaisar Sitian, yang menyebabkan jatuhnya Kaisar Sitian, dan saya datang ke sini untuk menyelidiki kebenarannya. Sekarang, saya telah menemukan kebenarannya. Pembunuhnya tidak lain adalah tentara yang rusak. Ledakan. Suara Qin Chen jatuh ke telinga si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan, yang seperti petir tiba-tiba. Sulit dipercaya, bagaimana mungkin Kaisar Sitian dibunuh oleh pasukan yang hancur? Pada saat ini, si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan terkejut dan mata mereka ketakutan.
Rahasia ini terlalu mengerikan. Ini terkait dengan pergulatan internal keluarga gelap tingkat tinggi, yang membuat mereka ketakutan. Meskipun Tanah Suci Sikong dan Gerbang Suci Lin Yuan sangat kuat, mereka tidak lemah di benua gelap, tetapi dibandingkan dengan keluarga kerajaan, mereka benar-benar seperti semut mol. Begitu terlibat dalam konspirasi semacam itu, saya khawatir itu akan menghancurkan keluarga mereka. Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan sangat ketakutan. Mereka tiba-tiba mendongak dan menatap Qin Chen. Mengapa orang dewasa harus memberitahu mereka rahasia seperti itu? Wajah Qin Chen bermartabat. Alasan mengapa saya memberitahu Anda adalah untuk memberitahu Anda bahwa menghancurkan tentara melanggar tujuan keluarga gelap kita, berkolusi dengan keluarga asing dan membunuh sesama keluarga tidak dapat dimaafkan. Saya harap Anda dapat mengembalikannya setelah Anda kembali ke benua gelap hidup-hidup. Ada konspirasi untuk memberitahu dunia, sehingga setiap orang dari keluarga gelap dapat melihat dengan jelas hati jahat mereka. Tidak perlu khawatir tentang kata-kata Anda. Tidak ada yang mempercayai mereka. Selama Anda kembali ke benua gelap, kekuatan darah Raja Gelap di tubuh Anda dapat membuktikan kebenaran dari apa yang Anda katakan. Saya harap Anda dapat memenuhi harapan Anda dan melayani keluarga gelap. Singkirkan kejahatan. Wajah Qin Chen ditentukan. Tapi bagaimana denganmu, tuanku? Perusahaan tertinggi si Kongzhen dan Lin Yuan memandang Qin Chen. Qin Chen memberitahu mereka rahasia untuk mengungkap kebenaran setelah mereka kembali ke benua gelap. Tapi Qin Chen sendiri, Qin Chen menatap dingin ke arah pasukan yang hancur. Saya khawatir pasukan yang hancur telah melihat identitas Ben Sao. Dengan kekejaman dan kolusinya dengan umat manusia di dunia ini, itu tidak akan membiarkan saya pergi dengan mudah. Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan terkejut. Kehormatanmu berarti para perusak akan melawannya? Begitu ide itu keluar, keduanya ketakutan. Pada saat ini, dengan ledakan, pasukan yang hancur dan penguasa kuno tiba-tiba terbang terbalik di kehampaan dan berdiri di udara satu sama lain. Keduanya terluka dan napas mereka sia-sia. Mereka berkelahi dan menahan napas satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Darah Raja Kegelapan memang kuat, tetapi darah keluarga Iblis Yuan sama sekali tidak biasa. Selain itu, ada sihir tak berujung dalam serangan sebelum yang tertinggi kuno, yang membuat darah Raja Gelap yang dicoba dan diuji gagal untuk dihancurkan. Sialan, jika darah kita tidak bisa dimainkan sepenuhnya di dunia ini, bagaimana kita bisa begitu malu? Melanggar tentara marah. Di dunia ini, Dewa Darah Raja Gelapnya tidak bisa mengerahkan semua kekuatannya. Begitu idenya keluar, pasukan yang hancur itu tiba-tiba terpana, dan matanya tiba-tiba menatap Qin Chen. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia benar-benar salah dengan Qin Chen. Karena sebelumnya, Qin Chen sangat alami di bawah matanya dan tidak terhalang sama sekali. Selain itu, Qin Chen memiliki bau ketakutan yang samar. Bagaimana ini mungkin? Dengan kengerian darah Raja Gelapnya, orang-orang gelap seharusnya tidak bisa melihat langsung ke arahnya dan akan terkejut dengan nafasnya. Siapa kamu? Tentara yang rusak mengerutkan kening, menatap Qin Chen dan bertanya dengan sengit. Pada saat yang sama, pasukan pemecah memandang tahta dan berkata dengan dingin, "Tahta, siapa orang ini?" Tahta itu tercengang, "Tuan, pria ini adalah pria dari keluarga gelap kami, tetapi kami tidak tahu asal spesifiknya. Pria ini datang bersama orang-orang dari Tanah Suci Sikong dan Gerbang Suci Lin Yuan." Tanah Suci Sikong dan Gerbang Suci Lin Yuan? Para prajurit memandangi si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan. Mereka merasakan jejak teror yang ditekan pada mereka, yang membuat mereka pucat, sedikit mengubah penampilan mereka dan ketakutan di hati mereka. Siapa orang ini? Tentara mogok dan berteriak. Guru tertinggi si Kongzhen dan Lin Yuan memandang Qin Chen, dan hati mereka tiba-tiba terangkat, takut untuk berbicara. Ini membuat tentara menjadi dingin. Apakah kedua kekuatan ini tidak berani menjawabnya dan mencari kematian? Si Kongzhen, Maha Guru Lin Yuan, tidak kembali ke kata-kata tentara yang hancur. Leluhur guntur gelap minum dengan dingin dan sombong. Ledakan. Banyak leluhur gelap mereka sekarang telah sepenuhnya menyelubungi sumber roh jahat, dan sumber gelap yang bergulir telah dengan gila-gilaan mengalir ke sumber roh jahat, dan mereka harus sepenuhnya mengendalikan sumber roh jahat. Hah, jangan bicara. Tentara yang hancur menatap Qin Chen dengan mata garang.
Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menamparkan Qin Chen. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke Qin Chen. Kekuatan yang menjulang tinggi datang untuk menutupi langit dan bumi dan datang ke kepala Qin Chen. Mata guntur gelap tiba-tiba menyala. Dia sudah melihat ketidaksenangan Qin Chen. Pada saat yang tepat, pria ini berani menyinggung tentara yang melanggar Tuhan dan mencari kematian. Ketika kekuatan ini datang, Qin Chen memiliki perasaan bahwa jiwanya akan runtuh dan tubuhnya akan hancur di tempat. Almarhum orang kuat kerajaan gelap tertinggi itu terlalu kuat. Di bawah pukulan ini, Qin Chen bahkan merasa kesulitan bernapas dan ingin mati lemas di tempat. Bisakah kamu mengontrol identitas Ben Shao? Qin Chen minum dengan keras, dan jejak kemarahan muncul di matanya. Pedang kuno misterius tiba-tiba muncul di tangannya, yang merupakan pedang berkarat misterius. Ledakan. Napas gelap yang mengerikan keluar dari tubuh Qin Chen, dan kekuatan tak berujung dari sumber kegelapan menghilang dengan liar. Pada saat yang sama, kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen juga tertarik olehnya dalam sekejap. Puff! Cahaya pedang muncul di antara langit dan bumi. Cahaya pedang memotong seperti kilat dan bertabrakan dengan telapak tangan tentara yang patah. Ledakan. Lampu pedang rusak, Qin Chen terbang keluar, dan kehampaan di belakangnya runtuh di tempat dan langsung dimusnahkan. Bab 4836. Namun, kekuatan penghancuran tentara juga langsung terbelah dua oleh Qin Chen, dan hancur dalam sekejap. Darah Raja Gelap yang menggelinding dan kekuatan suci keluar dengan gila-gilaan dari tubuh Qin Chen dan menyapu dunia. Keluarga kerajaan gelap, merasakan nafas ini, leluhur guntur gelap dan yang lainnya semuanya membeku. Bocah itu juga keluarga kerajaan yang gelap. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan bau darah Raja Gelap yang mengerikan, dan lautan seperti darah Raja menyapu, mewarnai dunia dengan warna darah. Di tangannya, pedang berkarat misterius itu bergetar, dan cahaya darah yang menakjubkan mengalir ke langit, membentuk kecocokan yang erat dengan tentara. Ini adalah kemampuan unik yang diberikan kepadanya oleh darah Raja Kegelapan. Awalnya, kekuatan dan kemampuan Qin Chen adalah musuh dari supremasi puncak jangka menengah, tetapi itu akan berbahaya dalam menghadapi supremasi akhir. Bagaimanapun, Qin Chen bahkan bukan yang tertinggi. Namun, karena darah Raja Gelap di tubuhnya dan sumber gelap tak berujung diserap, dikombinasikan dengan pedang karat misterius, dia selamat dari serangan yang menghancurkan pasukan. Meski begitu, tubuhnya masih gemetar dan terasa seperti akan hancur di tempat. Qin Chen menahan bau darah di tenggorokannya, matanya dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sumber kegelapan, seperti kedatangan Dewa Kegelapan dan matanya yang dingin menghancurkan pasukan. Apakah kamu juga keluarga kerajaan yang gelap? Tentara yang hancur menatap Qin Chen dengan mata dingin. Jadi apa? Hancurkan pasukan? Tidakkah kamu ingin membunuhku? Qin Chen leng bersenandung, berdiri selangkah demi selangkah. Dia dikelilingi oleh bau darah Raja Kegelapan. Dari klan gelap biasa, dia berubah menjadi orang kuat berkulit gelap dalam sekejap. Nafas yang keras menyapu, membuat guntur gelap dan yang lainnya pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen juga merupakan keluarga kerajaan yang gelap. Benar-benar tak terduga, tapi melihat ke belakang, itu masuk akal. Jika bukan karena orang-orang dari keluarga kerajaan yang gelap, akankah si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi mengikutinya dengan setia? Munculnya Qin Chen adalah kondensasi di hati keluarga iblis abisal seperti yang tertinggi di zaman dahulu. Kerajaan gelap lainnya, ini membuat hati dan mata mereka dingin. Satu-satunya kelegaan bagi mereka adalah nafas kultivasi Qin Chen tidak kuat, dan dia sama sekali bukan raksasa. Ketika mereka mengerutkan kening dan waspada, pemandangan tak terduga terjadi pada mereka. Dia melihat mata tentara yang rusak jatuh pada Qin Chen, terus-menerus bertanya, dan bahkan mengabaikan tertinggi kuno di satu sisi, tetapi berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Ledakan. Tentara yang hancur menatap Qin Chen dengan pelangi di matanya. Apakah kamu dari pembuluh darah raja itu? Namun, mengapa kami tidak pernah melihatmu? Siapa kamu? Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa tidak nyaman saat pertama kali melihat Qin Chen. Karena bau darah Raja Gelap pada Qin Chen berasal dari pembebasan kaisar dari surga, dan dia dilahirkan untuk memusuhi dirinya sendiri.
Apa yang membuat tentara lebih bingung adalah bahwa darah Raja Gelap pada Qin Chen tampaknya tidak murni, sedikit rumit, seolah-olah kecoklatan dengan cara tertentu, dan ada nafas yang sama sekali berbeda dari keluarga gelap di tubuhnya. Ledakan. Dalam minuman keras, dia langsung menembak. Roh pembunuh yang mengerikan mengalir seperti lautan dan langsung menuju Qin Chen. Beritahu kami asalmu. Dia minum dengan dingin dan membunuh. Dia tidak ragu tentang identitas Qin Chen sebagai keluarga kerajaan yang gelap, dan matanya tidak menyembunyikan jiwa pembunuhnya. Ada royalti gelap lainnya di sini, yang merupakan ancaman besar baginya. Guru tertinggi Si Kongzhen dan Lin Yuan tampak sangat berubah. Mereka bergegas maju dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan tentara yang hancur, semua orang adalah keluarga gelap, mengapa tidak? Keluar!" Tentara yang melanggar mengabaikan mereka dan menekan mereka dengan tangan besar. Dengan tiupan, Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan terkejut bersama, meludahkan darah dan tampak ketakutan. Pada saat kritis, pedang hitam tiba-tiba muncul. Ledakan. Ini Qin Chen. Dia tiba-tiba muncul di depan Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan. Pedangnya Qi melonjak ke langit seperti kolom pedang yang menjulang tinggi, dan dia melakukan serangan untuk menghancurkan pasukan. Ledakan. Raungan yang mengejutkan bergema. Tubuh bagian bawah Qin Chen bergetar dan pedang Qi melonjak, dan seluruh orang itu akan meledak di tempat. Di tubuhnya, bahkan ada suara retakan, kulitnya pecah-pecah, nafas yang mengerikan mengaduk, dan kehampaan di sekitar Qin Chen langsung runtuh. Tapi dia tidak bergeming. Dia menatap serangan tentara dan berteriak kepada Si Kongzhen dan Lin Yuan, "Jangan terlalu khawatir. Pergi, ikuti perintah Ben Sao. Pergi dari sini dan kembali ke benua gelap." "Tuanku." Si Kongzhen dan Lin Yuan memandang Qin Chen dengan tak percaya, tampak bersemangat dan terharu. Pada saat ini, mereka benar-benar tersentuh. Meskipun mereka adalah tiga kekuatan teratas di benua batu giok hitam, tanah suci Sikong dan gerbang suci Lin Yuan benar-benar seperti semut mol di depan keluarga kerajaan di benua gelap. Pentingnya anggota keluarga kerajaan benar-benar di luar seluruh keluarga dan seluruh kekuasaan mereka. Sekarang, Qin Chen, sebagai keluarga kerajaan, tiba-tiba melakukan serangan yang menghancurkan tentara untuk mereka berdua dengan darah dan daging. Adegan seperti itu sangat menyentuh hati mereka dan membuat mereka terdorong untuk mematahkan tulang mereka demi Qin Chen. Tapi pikiran itu baru saja keluar. Tapi Qin Chen Seng menyela, "Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian tidak cepat pergi?" Qin Chen Li minum. "Tetapi, tidak apa-apa, tapi keluarlah." Qin Chen mengeluarkan kejutan yang mengerikan dari tubuhnya dan tiba-tiba menerbangkan gempa bumi tertinggi Si Kongzhen dan Lin Yuan. Ledakan. Mereka langsung terkejut dan terbang keluar dari area tersebut, dan Qin Chen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Mereka diserang oleh kekuatan menghancurkan tentara dan terluka di tempat. Si Kongzhen dan Lin Yuan menatap Qin Chen dengan air mata mengalir di mata mereka. Rao adalah raksasa yang telah menjaga di sini selama ratusan juta tahun. Akhirnya, mereka melihat ekspresi tegas Qin Chen, mengatupkan gigi dan meraung. Mereka berbalik dalam sekejap dan bergegas keluar dari area terlarang yang gelap. "Mau pergi? Bisakah kamu pergi?" Melihat ini, matanya berkilat, napasnya terkejut, dan napas yang mengerikan mengalir ke arah tertinggi Si Kongzhen dan Lin Yuan. Nafas yang mengerikan jatuh di kepala mereka dalam sekejap. Si Kongzhen dan Mahaguru Lin Yuan ditutupi dengan rambut dingin, dan nafas kematian datang dalam sekejap. Sangat menarik. Merasakan serangan menghancurkan tentara, mereka memiliki gagasan seperti itu di hati mereka. Pukulan ini, pihak lain sangat kejam. Ini benar-benar untuk membunuh mereka sepenuhnya tanpa meninggalkan tangan mereka. Terlalu kejam, mereka terkejut dan marah, dan dengan panik melepaskan Istana Iblis Kun dan gerbang batu Lin Yuan untuk menahan serangan tentara. Bagaimana dengan keluarga kerajaan yang gelap? Sebagai ahli tertinggi jangka menengah, mereka juga kuat di benua gelap. Bagaimana mereka bisa rela dibunuh dengan begitu mudah? Satu penolakan gila. Saat mereka melepaskan pertahanan mereka mendengar bunyi klik. Gerbang batu Lin Yuan dan Istana Iblis Kun ditekan oleh bau tentara yang hancur, dan retakan terbuka dalam sekejap. Kekuatan keluarga kerajaan tak terbendung. "Tidak!" teriak mereka dengan marah. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like,
videonya, komen, subscribe, dan share.